Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah yang tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya kita mampu menghitung nikmat Allah, tentunya kita tidak akan mampu menghitungnya. Seandainya ranting kita jadikan sebagai pena, daun-daunan kita jadikan sebagai kertasnya, dan air yang ada di lautan kita jadikan sebagai tintanya, niscaya tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Oleh sebab itu, mari kita syukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Salawat, teriring salam, tantinya kita sanjungkan keribahan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salah satu manusia yang telah memberikan pencerahan kepada dunia, yang telah mampu dan bisa merubah zaman dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah syafaat dari beliau kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Dalam sebuah syair diterangkan, apabila anak manusia telah pergi ke alam baka, putuslah sudah semua amalnya, kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang berguna bagi semuanya. Yang ketiga, doa anak yang soleh yang kan dapat meringankan dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bin salas, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah. Bahwasanya ketika anak manusia telah pergi ke alam baka atau meninggal dunia, tidak akan ada yang dibawa kecuali hanya 3 perkara. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ketika orang meninggal dunia, yang dibawa tidak lain dan tidak bukan, yang pertama adalah amal jariyah, yakni amal perbuatan ataupun amal sedekah yang telah diberikan, yang pahalanya akan tetap mengalir walaupun sudah pulang ke rahmatullah, walaupun sudah berada di alam kubur, dia akan tetap mendapatkan pahala, akan mendapatkan kiriman dari apa yang telah disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh daripada amal jariyah adalah yakni membangun masjid, ikut membangun madrasah, ikut membangun tempat-tempat ibadah untuk orang-orang Islam. Ketika tempat-tempat itu digunakan untuk kebaikan, selama tempat itu digunakan untuk kebaikan, maka walaupun dia sudah meninggal dunia, maka orang itu akan tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai tempat itu telah selesai digunakan. Ma'asyiral ikhwan, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, ketika orang sudah meninggal dunia, yang dibawa adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan seni hidup menjadi indah. Bahwasanya apapun yang kita lakukan, ketika tidak didasari dengan ilmu, amaluhu mardudatin la tuqbal, maka amalnya akan tertolak sia-sia. Begitu pentingnya peran ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengungkapkan dalam hadisnya, man arada dunya
fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, hendaknya dia harus menggunakan ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan di akhirat, dia harus mempunyai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan di akhirat, hendaknya dia harus punya ilmu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Apapun yang kita lakukan harus didasari dengan ilmu, khususnya adalah ilmu pengetahuan tentang agama. Karena ini merupakan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ilmu agama, tentunya kita tidak akan mampu untuk menghadapi apa yang akan menjadi cobaan ketika nanti kita berada di alam kubur. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga yang dibawa orang ketika sudah meninggal dunia, tidak lain dan tidak bukan adalah doa anak yang soleh dan solehah. Anak yang soleh dan solehah merupakan investasi akhirat yang sangat luar biasa. Tentunya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, untuk menciptakan anak yang soleh dan solehah itu merupakan hal yang tidak gampang, tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu keteladanan, perlu suri teladan dari kedua orang tuanya. Karena ada istilah yang mengatakan fotokopi tidak akan jauh beda daripada asli. Perbaiki diri kita, perbaiki orang tua, insya Allah anaknya akan ikut baik. Untuk menjadikan anak yang soleh dan soleha, yang mengerti tentang ilmu-ilmu agama, yang nantinya bisa mendoakan kepada kedua orang tuanya ketika sudah meninggal dunia, tentunya anak itu harus dididik dengan ilmu agama, dididik dengan akhlakul karimah. Insya Allah ketika anak dididik dengan pengetahuan ilmu agama, dididik dengan akhlakul karimah, itulah investasi yang sangat luar biasa. Untuk menjadikan anak yang soleh dan solehah, yang pertama, ada suri keteladanan dari orang tua. Yang kedua, letakkan anak di tempat pendidikan yang berbasis agama, yang di situ, yang di dalamnya dalam pendidikan itu menekankan tentang akhlakul karimah. Karena Rasulullah SAW diutus di muka bumi tidak lain dan tidak bukan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, yakni Rasulullah diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, inilah 3 perkara yang akan dibawa mati pada setiap manusia ketika nanti sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sedekah jariyah, yakni sedekah yang pahalanya akan terus mengalir. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa menjadi orang-orang yang dermawan, yang bisa mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ilmu yang kita pelajari selama ini, mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan nantinya kita bisa menciptakan anak yang soleh dan solehah sebagai investasi akhirat yang sangat berharga untuk kita semua. Cukup sekian dan demikian hikmah Ramadan yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Saya mohon maaf firahnya. Wallahul rasyid ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.